Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdala atau Mary Magdalene. Dan dia adalah wanita pertama yang menemukan Yesus ketika Yesus bangkit daripada kematian. Maka itu ia juga digelar sebagai rasul kepada rasul. Dan itulah dia Maria Magdala, dari Magdala. Di dalam pembacaan yang pertama, Santo Paulus mengatakan, kasih Kristus menguasai kami, menguasai kita. Kasih Kristus bukan sekadar menghiburkan atau menguatkan kita, tetapi mengubah seluruh hidup kita. Bukan sahaja memberi kita kekuatan, memberi kita penghiburan, tetapi mengubah seluruh hidup kita. Tetapi kalau kita tidak mencari Tuhan Yesus, bolehkah hidup kita berubah? Kan? Kalau kita mau berubah di dalam iman, memang boleh berubah, tetapi berubah dari segi apa? Kita tidak tahu. Tetapi berubah di dalam Tuhan, itu mungkin kalau kita selalu mencari Yesus. Seperti Maria Magdala, pagi-pagi benar, subuh mungkin gelap-gelap lagi, dia sudah pergi mencari Yesus dikubur, di mana tempat Yesus dikuburkan. Kan? Pagi-pagi dia memulai hidup dia pada hari itu untuk mencari Tuhan, mencari cintanya. Karena selama hidup dia, kita tahu bagaimana cerita hidup Santa Maria Magdala. Kita tahu macam mana hidup dia sebelum itu, dan dia telah berubah setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia telah menemukan cinta di dalam hidup dia. Bagaimana kalau kita kehilangan cinta atau seseorang yang sangat kita cintai dan kasihi? Kan? Kalau kita kehilangan orang yang sangat kita cintai dan kasihi, adakah kita akan mencari dia? Selalu mencari dia. Kan? Jadi Santa Maria Magdala, pagi-pagi benar dia sudah mencari Yesus. Nah, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bagi kita pula, kalau kita bangun pagi-pagi, siapa yang duluan kita cari? Adakah kita bangun dan terus kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang baru? Kan? Atau bangun-bangun, cari handphone, pegang handphone, cek SMS? Seperti Maria Magdala, pagi-pagi dia sudah mencari Tuhan. Dan sebaiknya begitulah juga hidup kita sebagai seorang yang beriman kepada Kristus. Bangun pagi setiap hari dimulai dengan mencari Tuhan, bersyukur atas kehidupan baru yang Tuhan berikan. Kan? Nah, di dalam Injil Maria Magdala tidak menemukan Yesus. Kan? Dia melihat ada angel di sana. Dia melihat ada dua angel, kan? Satu di atas kepala di mana diletakkan Yesus itu di sebelah kepala, dan yang satu lagi di sebelah kaki. Jadi dia bertanya, di mana kamu letakkan Tuhan saya? Beritahulah saya supaya saya pergi mengambil dia. Kan? Mula-mula Maria Magdala tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan memanggil nama dia, Maria, maka dia terus mengenal Tuhan. Kan? Seperti kita juga, bagaimana kita melihat atau mengenal Tuhan kita kalau kita tidak menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Kan? Kita dipanggil untuk menjalinkan hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mengenal dia dengan lebih dekat.
dengan lebih dekat. Supaya bukan sahaja hidup kita mendapat penghiburan, mendapat kekuatan, tetapi hidup kita diubah menjadi semakin baik, semakin menjadi seperti Kristus. Kan? Nah, setelah Maria Magdala mengenal Tuhan Yesus, setelah nama dia dipanggil Maria, dan Maria terus mengenal Rabuni, dia bilang, Tuhan, Guru. Tuhan Yesus, apa dia katakan? Jangan dulu kau mendekat kepadaku, atau jangan berpaut kepadaku. Kenapa Tuhan Yesus melarang Magdala untuk berpaut kepada dia? Kan? Sebab Tuhan Yesus mau dia mengabarkan apa yang telah dia lihat. Tuhan Yesus mau supaya Maria Magdala memberitahu para murid-murid Yesus bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan itu benar-benar hidup dan telah bangkit. Kan? Tema untuk hari ini adalah accompaniment atau pendampingan. Kan? Maria Magdala mendapat pendampingan daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia menemukan cinta di dalam hidup dia. Dia menemukan pendampingan. Kan? Kita tahu siapa Maria Magdala pada mulanya. Jadi apabila hidup dia berubah, dia tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi dia terus mengikuti Yesus. Namun di dalam peristiwa ini Yesus mengatakan, jangan dulu kau berpaut kepada saya, tetapi pergilah katakan kepada para muridku bahwa saya sungguh-sungguh telah bangkit. Message untuk kita semua, Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup dan bangkit, dan kita semua adalah anak-anak terang, anak-anak Easter, Paskah. Maka kita dipanggil untuk mengungsikan semua ini kepada orang-orang yang memerlukan. Kan? Ramai orang di sana yang sedang bersedih, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam kegelapan. Kita dipanggil untuk mendampingi mereka, mengungsikan kepada mereka tentang berita gembira ini. Saudara dan saudari sekalian, sabda Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk merenung kehidupan kita sendiri dan bertanyakan kepada kita, apakah sebenarnya yang kita sedang cari? Kalau Maria Magdala pagi-pagi benar dia sudah keluar mencari Tuhan. Bagi kita, apa yang kita sedang cari di dunia ini? Apa pula yang kita berpaut di dalam dunia ini? Kita berpaut dengan apa di dunia ini? Apakah kita terlalu berpaut kepada harta? Apakah kita terlalu berpaut kepada kekayaan? Atau kedudukan? Atau keselesaan? Atau rancangan hidup sendiri? Sehingga kita lupa bahwa hanya Kristus yang mampu memenuhi kerinduan dan kehendak kita. Jadi hari ini Tuhan mengajak kita untuk terus menjalin hubungan dengan Tuhan, selalu mencari Dia. Di dalam setiap hidup kita, susah dan senang, kita dipanggil untuk selalu mencari Tuhan. Dan semoga melalui teladan Santa Maria Magdalena, kita sentiasa membuka hati kepada pendampingan Yesus yang hidup. Semoga kita mengalami kasih-Nya yang mengubah hidup kita, lalu menjadi saksi kepada kebangkitan-Nya melalui kehidupan yang penuh harapan, belas kasihan, dan amal kasih. Sebagai umat Paskah, marilah kita mewartakan kabar baik dengan hidup kita sendiri, supaya lebih ramai orang mengalami sukacita bertemu dengan Kristus
yang hidup. Sebagai renungan kita bersama, mari kita tanyakan diri kita masing-masing. Apakah yang sebenarnya yang sedang saya cari dalam kehidupan ini? Dan kepada apakah yang saya sedang berpaut pada saat ini? Amin.